Halo, Cancer. Ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Cancer, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Cancer, hari ini kita mengangkat judul yaitu Terharu. Inilah pesan yang diantarkan untuk kamu. Oke, Cancer. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Cancer bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke, Cancer? Kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Moon. Kartu kedua. Di sini ada Queen of Pentacles. Kartu ketiga. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Kartu keempat. Di sini ada Four of Wands. Kartu kelima, di sini kita punya Nine of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada Ten of Pentacles. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Ace of Swords. Oke. Cancer, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Terharu. Inilah pesan yang diantarkan untuk kamu. Oke? Kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Ace of Swords. Nah, di sini tergambar bahwa memang akan ada kesuksesan besar. Akan ada kemajuan dari setiap sektor-sektor kehidupanmu yang menjadi lebih berkembang, yang menjadi lebih meningkat daripada sebelumnya. Di mana saat ini ide, gagasan, pemikiran-pemikiran terbaik kamu mulai terbuka untuk bisa kamu kembangkan, untuk bisa kamu aplikasikan sehingga menjadi sesuatu yang bisa kamu kerjakan dan bernilai sebuah kualitas-kualitas yang baik dari setiap kegiatan. Nah, kenapa ini bisa tergambar di kartu ini? Mungkin selama ini kamu telah banyak mengalami pahit getirnya kehidupan. Telah banyak menerima berbagai macam cobaan, berbagai macam permasalahan, berbagai macam musibah ataupun hal-hal yang membuat kamu begitu terluka, kecewa, bahkan sempat berada di titik terendah di dalam kehidupanmu. Oke? Nah, tetapi selama ini kamu benar-benar mau mengerti dan mau belajar dari setiap situasi yang terjadi di dalam kehidupanmu. Ada kalanya kamu ditinggal oleh orang-orang ataupun lingkungan yang ada di sekitarmu, seperti kurangnya rasa percaya, seperti selalu dianggap tidak mampu melakukan hal-hal apapun, ataupun hilangnya kenyamanan karena sudah tidak menemukan lagi ide dan gagasan yang bisa disatukan. Oke? Nah, tetapi peristiwa itu adalah suatu proses yang bisa kamu jalankan, yang bisa kamu ambil. Pesan tersirat dari sana. Kenapa? Hilangnya rasa percaya. Kenapa? Lingkungan seolah-olah abaikan kamu. Dan kenapa? Situasi dan keadaan seolah-olah tidak berpihak kepada dirimu. Nah, dari situlah kamu mulai belajar dan menerima kenyataan apa yang terjadi di dalam kehidupan. Pelajaran berharganya adalah mungkin kamu harus bisa menata apa yang ada di dalam dirimu menjadi lebih baik. Seperti pola pikir, seperti sikap,
ataupun cara-cara komunikasi dan cara-cara bekerja sama agar menjadi lebih baik. Dan ditambah, kamu mulai mengerti bahwa memang tidak harus semua orang menerima pendapat, menerima ide yang kita sampaikan. Dan tentunya tidak akan semua orang yang akan bisa berbahagia ataupun senang terhadap apa keputusan kita, terhadap apa yang kita lakukan. Nah, maka dari situ kamu mulai bisa melakukan yang terbaik ya di setiap sektor-sektor kegiatanmu tanpa menghiraukan lagi apa pendapat orang. Bagaimana sikap orang terhadap dirimu. Dan bagaimana lingkungan, ya, orang-orang sekitar memandang dan menilai apa yang kamu lakukan. Dan dengan begitu, kamu mulai bisa melakukan hal yang terbaik dengan pemikiran yang tenang dan dengan perasaan yang begitu lega dan nyaman. Sehingga pemikiranmu terbuka, ide dan gagasan yang sangat baik mulai muncul dan mulai mampu kamu kembangkan sehingga di saat kamu ingin melakukan hal-hal yang terbaik dalam sebuah ide, dalam sebuah gagasan yang baik, maka semuanya akan menghasilkan sebuah kualitas-kualitas baik dari setiap karya-karyamu. Dan inilah salah satu penyebab munculnya sebuah peluang, sebuah kesempatan yang terbuka lebar dan akhirnya berimbas kepada kemajuan secara finansial. Kesuksesan di dalam setiap kegiatan-kegiatanmu. Dan hal inilah yang akhirnya bisa membuat kehidupanmu menjadi lebih baik, lebih berkembang, dan tentunya akan lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke, jadi inilah mungkin salah satu peristiwa yang membuat kamu begitu terharu. Plus lega, karena ya, di saat kamu ditekan oleh keadaan, di saat kamu diuji oleh berbagai macam permasalahan, oleh berbagai macam rintangan, di saat itulah kamu menemukan jawaban-jawaban yang baik, agar kamu bisa melewati itu semua bahkan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi inilah pesan yang mampu kamu ambil di saat begitu banyaknya kejadian, begitu banyaknya situasi yang tidak menyenangkan yang datang ke dalam kehidupanmu, tetapi kamu dapat pengalaman dan pelajaran terbaik dari sana sehingga kamu bisa maju dan berkembang lebih daripada sebelumnya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya the moon. Nah, ini adalah sebuah ambisi, ya. Ambisi, optimisme dan komitmen. Ambisi untuk maju. Ada komitmen untuk bisa memperlihatkan kualitas terbaikmu. Dan ada semangat yang begitu berkobar, ya, untuk benar-benar bisa membawa kehidupanmu beberapa langkah lebih baik daripada sebelumnya. Sehingga rasa percaya, rasa nyaman, rasa saling menghargai antara lingkungan terhadap dirimu mulai tumbuh berkembang dengan sangat subur. Nah, jadi memang kita memerlukan sebuah ambisi besar untuk bisa mewujudkan setiap mimpi dan harapan kita. Ya, jika kita larut di dalam kegagalan, jika kita larut di dalam situasi yang tidak baik-baik saja, maka selamanya kita akan berada di dalam situasi tersebut. Tetapi jika kita mampu mengambil pelajaran yang berharga, mengambil pesan yang tersirat dari keadaan yang tidak baik-baik saja, maka di saat itulah kita akan mampu melangkah, melompat lebih tinggi, lebih baik daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Nah, ini menggambarkan kekayaan, ya. Kamu adalah seseorang, ya, yang akan menjadi seseorang yang sangat kaya ataupun sangat beruntung. Kenapa? Bukan berarti kamu memiliki segalanya. Bukan berarti fasilitas, kemewahan, harta kamu miliki dengan lengkap. Bukan. Tetapi seseorang yang kaya di sini tergambar
bagaimana caranya kamu bisa berbagi, bisa berguna, bisa melakukan hal-hal yang baik bagi orang-orang, bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Dan terbukti saat ini, ya, di saat kamu dulu diremehkan, di saat kamu dulu direndahkan oleh lingkungan dan orang sekitar, tetapi di saat keadaan berbalik dan orang-orang tersebut mulai ingin mendekati kamu, berteman, bekerja sama, tentunya kamu terima mereka dengan sangat baik. Karena apa? Karena sudah tidak ada dendam dan benci. Dan ditambah ada komitmen untuk bisa berguna, untuk bisa bermanfaat bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Sehingga wajar jika keberkahan dan kemajuan menyinari ataupun datang ke dalam kehidupanmu saat ini. Nah, inilah yang akan menjadikan dirimu sangat kaya. Kamu bisa menjadi berguna, bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Nah, ini menggambarkan sebuah peluang ya. Peluang dan kesempatan yang semakin terbuka lebar. Kenapa? Karena rasa percaya, rasa nyaman, ya, rasa saling membantu itu sudah semakin tumbuh dan berkembang. Sehingga apapun yang kamu lakukan, apapun kegiatan, apapun pekerjaanmu, tentunya kamu akan dapati kemudahan-kemudahan karena sudah banyak support dan dukungan dari arah mana saja. Nah, inilah mungkin yang menyebabkan peluang, kesempatan semakin mampu kamu lihat ataupun semakin terbuka lebar untuk kamu bisa membawa kehidupanmu menjadi lebih maju dan berkembang. Dan kartu ini juga menggambarkan keuangan. Keuangan finansial akan semakin membaik, akan semakin mapan. Dan kemapanan mula yang akan kamu manfaatkan untuk membahagiakan dan untuk memberi kenyamanan orang-orang yang kamu sayangi. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Four of Wands. Nah, jadi setelah ada kesejahteraan, setelah ada kemapanan dalam segi keuangan, dalam segi finansial, tentunya kehidupanmu akan semakin bahagia. Bahagianya kenapa? Karena hubunganmu dengan lingkungan sudah semakin membaik. Hubunganmu dengan teman-teman, dengan sahabat, itu menjadi semakin kental, menjadi semakin hangat begitu ya. Karena apa? Karena sudah banyak hal-hal positif, dampak-dampak baik yang bisa kamu bagikan, yang bisa kamu share. Dan ditambah ya, ada senyum bahagia, ada canda tawa yang indah yang mampu kamu lihat terpancar dari orang-orang yang kamu sayangi. Dan di saat itulah kebahagiaan yang begitu indah kamu rasakan kembali di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini ada Nine of Swords. Nah, jadi memang salah satu kenapa energi negatif sempat hadir ataupun sempat masuk ke dalam kehidupanmu. Makanya kamu sempat terpuruk, sempat begitu jatuh ya di dalam keadaan dan situasi di dalam kehidupanmu yang lalu. Ya. Karena apa? Karena kamu mungkin dulunya selalu berpikiran negatif, selalu takut, selalu gelisah, ataupun selalu overthinking terhadap hal-hal yang mungkin belum tentu saja terjadi. Kamu takut dipandang remeh, disalah artikan jika kamu berjuang, jika kamu berusaha. Dan ada overthinking terhadap kegagalan, ya, terhadap kemunduran. Karena mungkin beberapa waktu lalu hal itu memang selalu kamu temukan di dalam kehidupanmu. Oke, nah tetapi hal inilah yang akhirnya kamu tangkap sinyal, kamu tangkap pesan terbaik dari sana, dan ketakutanmu mulai mampu kamu ganti dengan keberanian-keberanian. Keberanian untuk melakukan, untuk berusaha, untuk berjuang kembali. Ya, apapun hasilnya, kamu serahkan kepada Sang Pencipta dan alam semesta. Yang jelas di sini kamu lakukan yang terbaik, kamu berikan semampumu yang kamu bisa, sehingga memang sedikit demi sedikit kamu mampu keluar dari pemikiran-pemikiran yang negatif, ketakutan dan kegelisahan serta overthinking. Ya,
Dan tanpa kamu sadari, akhirnya energi negatif mulai menjauh dari kehidupanmu saat ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Ten of Pentacles. Nah, akan ada kehidupan yang aman, nyaman, serta mendamaikan. Kenapa? Karena setiap kebutuhanmu, setiap kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi, ya, akan segera mampu kamu penuhi dengan sangat baik. Karena sudah ada penghasilan, sudah ada finansial yang semakin membaik. Dan sudah ada hubungan kerjasama, hubungan pertemanan, hubunganmu dengan lingkungan manapun tempat kamu berkegiatan menjadi lebih nyaman, menjadi lebih baik. Sehingga kamu akan terus bersemangat, akan terus optimis untuk membawa kehidupanmu ke arah yang lebih baik lagi. Makanya kamu akan merasakan begitu aman, ya, begitu nyaman dan tentram di dalam kehidupanmu. Dan ditambah ada komitmen untuk terus maju dan berkembang karena kamu memiliki prioritas utama, yaitu membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Cancer sahabatku. Dan semoga temanku Cancer benar-benar akan mampu, ya, mengambil pesan tersirat dari berbagai macam keadaan dan situasi yang terjadi di dalam kehidupanmu, dan pengalaman berharga serta pelajaran yang pentingnya kamu ambil di sana, sehingga di saat kamu berjuang kembali, melangkah lagi, kamu menemukan cara, menemukan solusi-solusi terbaik di dalam kehidupanmu. Dan sehingga kamu akan begitu terharu bahagia karena ada kemajuan, kenyamanan, dan kebahagiaan kembali hadir ke dalam kehidupan. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.